selamat hari Minggu, Shalom. Hari ini kita akan belajar sekolah Minggu secara online. Adik-adik tahu kan, karena pandemi COVID-19, maka kita semua akan beribadah dari rumah. Hari ini kakak akan belajar untuk anak remaja 2. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil dari Yesaya 44 ayat 8, Yakobus 5 ayat 12, dan Filipi 2 ayat 5. Adik-adik sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena penyertaan-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu jenjang anak remaja 2, sehingga kami sudah boleh ada hingga saat ini. Tuhan, di kesempatan yang indah ini, kami mau membaca bahagian dari berita firman-Mu. Kiranya Tuhan mau curahkan Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat membaca berita firman-Mu ini dengan baik, dan kami dapat mengerti, sehingga dapat kami amalkan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kakak yakin dan percaya semua bahwa adik-adik sudah ada di rumah dengan memegang Alkitab masing-masing. Ayo sekarang kita membuka firman dan mari kita baca secara bersama-sama. Yesaya 44 ayat 8 demikian bunyinya. Jangan gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada aku kenal. Yakobus 5 ayat 12 demikian bunyinya. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yang ketiga, Filipi 2 ayat 5 demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Adik-adik, dari 3 bacaan yang tadi ada beberapa kalimat atau kata kunci yang dapat menjelaskan pengertian tentang menjadi saksi dalam pikiran dan tubuh. Dari Yesaya 44 ayat 8 tadi disitu mengatakan bahwa jangan takut dan gentar. Dari Yakobus 5 ayat 12 mengatakan bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Dan dari Filipi 2 ayat 5 disitu mengatakan bahwa menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Tujuan yang pertama, saksi dalam pikiran dan tutur kata. Adik-adik, manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang sangat sempurna dan yang paling mulia di antara semua makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dikatakan demikian karena manusia memiliki akal, pikiran, dan perasaan. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus dapat menggunakan akal, pikiran, dan perasaan kita untuk menyampaikan kasih Tuhan Yesus kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan, sesama manusia, hewan, dan alam. Bagi kita anak remaja, contoh adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik harus bertindak yang baik untuk dapat menyampaikan kasih Tuhan Yesus melalui adik-adik punya pikiran dan tutur kata. Itu adalah tugas menjadi saksi dalam pikiran dan tutur kata. Bagaimana menyampaikan kasih Tuhan Yesus dalam pikiran dan tutur kata? Yaitu dengan menampakkan cara berpikir dan bertutur kata yang positif. Dalam hidup dan kehidupan adik-adik setiap hari, janganlah kita berpikir yang lain. Kita harus berpikir secara positif. Karena kalau kita berpikir yang positif dan bertutur kata juga yang positif, yang lemah lembut dan benar, akan menimbulkan sukacita dan kepercayaan. Tetapi jika kita dalam kehidupan sehari-hari, kita hanya
tidak sesuai dengan firman Tuhan, berkata-kata yang kasar, mendustai, sering melukai perasaan orang lain, itu tidak mendatangkan kita bagi kita. Adik-adik sekalian, dari cerita tadi kita dapat menyampaikan bahwa jika berpikir yang positif, kita dapat berpikir yang positif, maka Tuhan akan selalu memberikan roh hikmat kepada kita. Dengan demikian, pengertian dari menjadi saksi adalah menyampaikan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang dan menjadi makhluk lewat pikiran dan tutur kata yang positif dan benar, supaya setiap orang dapat merasakan kasih Tuhan Yesus lewat pikiran dan tutur kata. Yang kedua, contoh-contoh yang menjadi saksi dalam pikiran dan tutur kata. Dalam kehidupan anak remaja sekarang, adik-adik bisa lihat dengan teman-teman di sekolah, jika ada pelajaran yang diterangkan oleh para guru, dan jika teman-teman itu tidak mengerti, ada salah satu teman tidak mengerti, adik-adik bisa menerangkan atau mengajar dia ulang. Itu adalah contoh bagi anak-anak remaja. Kita dapat mengajar, kita dapat orang berkhotbah, itu juga merupakan contoh. Dan jika teman-teman ada yang sakit, lalu adik-adik pergi mendoakan dia atau berdoa buat dia, itu juga adalah bersaksi dalam pikiran dan tutur kata. Dan dalam kehidupan di rumah atau di dalam bergaul dalam lingkungan, adik-adik berkata jujur, sopan, itu juga adalah contoh-contoh yang bersaksi dalam pikiran dan tutur kata. Kalau kita dengan saudara kita, lalu kita berkata-kata yang kasar, yang tidak pantas untuk dikeluarkan, itu sangat tidak etis untuk seorang anak remaja. Sekarang adik-adik harus bisa tahu bahwa kita anak remaja harus dapat bertumbuh dengan baik, supaya kita dapat melihat di sekeliling kita bahwa kasih Tuhan itu benar-benar ada untuk kita. Makna dari 3 bacaan yang kita pelajari hari ini adik-adik dapat menjadi saksi Kristus, harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, seperti kasih, sukacita, lemah lembut, panjang sabar, tetapi tegas untuk mengatakan yang benar dan berani untuk mengatakan yang salah. Ingat, sebagai anak remaja harus punya komitmen, harus berani untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah. Jangan adik-adik menjadi bimbang, lalu adik-adik melupakan jati diri adik-adik sebagai anak remaja. Lalu adik-adik suka berbohong, suka mengatakan hal-hal yang tidak benar, suka bersaksi dusta. Itu tidak boleh. Sebagai anak remaja, kita harus melakukan yang benar. Kenapa? Maka kamu harus bilang begitu buat adik-adik. Kondisi sekarang ini mengajarkan adik-adik untuk menjadi lebih dewasa. Karena kalau kita tidak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang harus berkomitmen dengan firman Tuhan, otomatis Tuhan tidak akan memberkati dan menyertai kita. Iya, setelah dengan bacaan dan pemberitaan firman yang sudah kita dengar tadi, ada PR untuk adik-adik sekalian. PR-nya yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan untuk adik-adik di hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 demikian bunyinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kakak harap adik-adik bisa melihat ayat ini dan bisa menghafalnya. Orang tua yang mendampingi adik-adik, kami mohon supaya dapat melihat adik-adik dalam belajar Alkitab dan menghafal ayat firman. Shalom, amin. Sekarang semuanya siapkan hati dan pemikiran adik-adik, lalu kita ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur karena di hari ini kami sudah boleh beribadah sekolah minggu meskipun dari rumah kami masing-masing. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman kebenaran yang kami dengar tentang menjadi saksi dalam pikiran dan tutur kata ini bisa menjadi berkat
bagi kami semua anak-anak remaja jemaat GPM Betel. Kami mau mengucap syukur juga atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami, yaitu napas kehidupan, dan di kesempatan ini kami akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi semua orang tua yang hebat, diberkatilah mereka Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi para orang tua kami. Biarlah berkat dari pekerjaan yang mereka kerjakan akan bermanfaat bagi pelayanan kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi kondisi pandemi COVID-19 yang sementara melanda kota kami. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Tuhan mau tutup bungkus kami dalam kota ini. Tuhan mau memberkati tenaga-tenaga medis supaya mereka semua diberkati, dan saatnya nanti Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat menjalani kondisi ini hingga saatnya dia akan selesai dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi kami selaku para pengasuh sejemaat GPM BTL. Tuhan memberkati para pengasuh dengan semua latar belakang kehidupan mereka. Diberkatilah para pengasuh Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik bagi para pengasuh supaya mereka dapat melayani dengan baik. Tuhan Yesus, banyak yang akan kami mau minta dan kami memohon kepadamu, tetapi sebelum kami bertutur kata, kami yakin dan percaya Tuhan telah mengetahuinya. Sebelum kami menutup doa ini, Tuhan, kami mohon berkat daripadamu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mau menyertai kami semua anak remaja jemaat GPM Betel, para pengasuh, dan semua orang di dalam kota kami, kota Ambon, hari ini terus kekal sampai selama